Shalom, selamat pagi, selamat kembali berjumpa dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mulai ibadah ini, kita terlebih dahulu masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih Tuhan, karena hanya oleh kasih kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh terpelihara, kami boleh pagi hari kembali menghampiri-Mu. Kami tahu semua hanya karena pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sudah memelihara kami, melindungi kami dari segala serangan penyakit apapun, terutama dari virus corona. Mari Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir. Biar kiranya Roh Kudus yang memimpin, mengurapi kami segenap pelayan-Mu Tuhan, mengurapi segenap jemaat-Mu Tuhan, supaya setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh naik sebagai dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai surgawi yang kami kasihi, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu
yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kurnia-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih ya Yesusku. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar. Kasih-Mu yang lebih tinggi dari langit yang biru. Lebih dalam daripada samudra yang biru. Kasih-Mu itu tidak pernah berhenti. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan menyertai kami. Segala perkara di dunia ini hanya sementara. Semuanya akan berlalu. Tapi kasih-Mu tidak pernah berhenti Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
ku tak memiliki indahnya dunia ini, namun ku memilikimu, tiaranya bagiku. Sekalipun ku miliki seisi dunia ini, namun semuanya semu, tiada yang abadi. Semua kan berlalu, semua sementara, semua pasti berakhir. Berharaplah padanya. Walau ku tak memiliki indahnya dunia ini, namun ku memilikimu, segalanya bagiku. Sekalipun ku miliki seisi dunia ini, namun semuanya semu, tiada yang abadi. Semua kan berlalu, semua sementara, semua pasti berakhir. Berharaplah padanya. Semua kan berlalu, semua sementara, semua pasti berakhir. Berharaplah padanya. Semua kan berlalu, semua sementara, semua pasti berakhir. Berharaplah padanya. Semua pasti berlalu, semua sementara, semua pasti berakhir. Berharaplah padanya. Berharaplah padanya. Berharaplah padanya. Shalom, selamat pagi semua. Senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, meskipun hanya lewat online. Pagi ini kembali kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Bapa di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, memperhatikan, memperdulikan kami. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini. Tuhan, Kau selalu beri kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kami tahu hanya firman-Mu yang mampu membawa kami makin dekat Tuhan, makin mengerti kehendak Tuhan, dan makin taat kepada Tuhan.
Kami bersyukur. Kami bersyukur. Urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi kami semua yang mendengarkan. Supaya firman Tuhan pagi hari ini sungguh-sungguh menjadi berkat buat kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami membuka hati kami. Dan dengan segala kerendahan hati kami sambut firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan seperti sekarang ini, banyak kita mendengar dan membaca betapa orang mengeluh, sulit, sukar dan lain-lain sebagainya. Ya, bahkan banyak orang yang sudah tertekan demikian rupa sampai mengatakan, aduh, apa yang harus aku perbuat? Aku tidak bisa berbuat apa-apa sudah. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya beri tema nyaris ditenggelamkan oleh kesulitan. Nyaris ditenggelamkan oleh kesulitan. Kesulitan dalam tanda petik bisa berarti bermacam-macam hal yang terjadi. Saya bacakan dari Matius 14 ayat 30. Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Kita tahu kisahnya. Kita tahu peristiwanya. Ya, setelah memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus naik ke atas sebuah bukit untuk berdoa. Murid-muridnya diperintahkan untuk menyeberang lebih dahulu. Mereka naik perahu. Di tengah-tengah danau, perahu itu ditimpa oleh angin ribut yang besar. Ditimpa oleh angin ribut yang besar. Nah, Tuhan Yesus di atas bukit berdoa, dia tahu, dia melihat keadaan murid-muridnya. Tuhan Yesus tahu. Mengapa? Sebab dia memperhatikan murid-muridnya. Dia mengasihi murid-muridnya. Dia tidak ingin ada sesuatu yang tidak baik terjadi. Sebab itu, meskipun sedang berdoa, tapi Tuhan Yesus masih ingat kepada murid-muridnya. Nah, sebab itu dalam keadaan murid-murid ditimpa angin ribut dan gelombang yang begitu besar, Tuhan Yesus mendatangi murid-muridnya, tetapi dengan caranya yang ajaib. Tuhan Yesus berjalan di atas air menuju ke perahu yang ditumpangi oleh murid-muridnya. Nah, di dalam keadaan panik dan ketakutan, murid-murid melihat Tuhan Yesus jalan di atas air. Murid-murid tidak mengenali bahwa itu Tuhan Yesus. Malah mereka berkata, itu hantu. Wah, panik, ketakutan membuat mereka tidak bisa mengenal Tuhan Yesus. Demikian juga dalam kehidupan kita. Dalam keadaan kita panik, kita takut, kita tidak kenal lagi Tuhan Yesus. Bahkan lupa Tuhan Yesus. Sehingga dalam keadaan panik dan ketakutan menghadapi macam-macam tantangan, persoalan, kesulitan, kesukaran di dalam hidup ini, kita cari jalan pintas, jalan alternatif. Salah besar. Ya. Nah, kita melihat Petrus melihat Tuhan Yesus jalan di atas air. Petrus berkata, Tuhan, bolehkah aku jalan di atas air? Bolehkah aku seperti Tuhan Yesus jalan di atas air?
Tetapi Petrus tidak mau gegabah, tidak mau sembrono. Dia kepingin jalan di atas air, tetapi dia tidak berani mengambil langkah itu sebelum dia minta izin kepada Tuhan Yesus. Sebab itu Petrus berkata, Tuhan suruhlah aku datang. Tuhan Yesus izinkan Petrus, datanglah, datanglah. Oh puji Tuhan. Ya. Nah, kita melihat Petrus kemudian keluar dari perahu, dia melangkah di atas air. Dia berjalan di atas air. Memang waktu itu danau masih belum teduh, masih bergelombang. Tapi Petrus jalan dengan tenang. Ya, kenapa? Sebab Petrus berjalan dengan memandang kepada Tuhan Yesus. Dan berjalan memandang Tuhan Yesus, Petrus tenang berjalan di atas air. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau ada angin ribut dan gelombang, kita mampu berjalan di atasnya selama pandangan mata kita ditujukan kepada Tuhan Yesus. Selama kita tidak memalingkan muka kita, terus pandang Tuhan Yesus, terus pandang Tuhan Yesus. Ini yang harus jadi pegangan di dalam kehidupan kita. Petrus bisa. Petrus bisa. Namun sayang. Petrus merasa terlalu enak mungkin jalan di atas gelombang. Nah, dia mulai perhatian kepada air yang dijalaninya. Dia mungkin merasa dingin-dingin. Dia juga mungkin merasakan tiupan-tiupan angin. Nah, kemudian kesalahan Petrus adalah dia alihkan pandangannya. Tidak lagi pandang Tuhan Yesus, tapi pandang ke bawah, lihat gelombang dari danau itu. Nah, ini satu kesalahan. Satu kesalahan. Seringkali di dalam kehidupan kita, kita alihkan pandangan mata kita dari Tuhan Yesus. Tetapi yang kita lihat justru masalah dan persoalan kita. Satu kesalahan, melihat masalah dan persoalan. Ya, saudaraku, jangan lakukan itu. Begitu Petrus mengalihkan pandangannya, dia lihat ke bawah, lihat gelombang yang besar yang sedang dia jalani. Petrus tidak mampu lagi bertahan. Dia mulai tenggelam. Pada saat itu dia sadar dan dia berteriak, Tuhan, tolong. Tuhan, tolong. Saudaraku, lihat dalam hidup kita seringkali yang kita lihat adalah masalah dan persoalan yang kita hadapi. Macam-macam. Kita merasa, aduh, persoalanku begitu besar, seperti gelombang itu. Jangan pandang persoalannya. Kalau kita lihat masalah dan persoalan kita, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kita akan jadi seperti Petrus, tenggelam. Tenggelam. Sebetulnya belum tenggelam, tapi nyaris tenggelam, hampir tenggelam. Kalau tenggelam ya masuk, sudah habis. Itu yang terjadi. Seringkali orang ngalami seperti itu karena apa? Yang diperhatikan justru masalah dan persoalan yang kelihatannya seperti gelombang yang begitu besar, yang menakutkan. Satu kesalahan. Dalam keadaan seperti itu, tetap pandang Tuhan Yesus. Jangan alihkan pandangan kita kepada yang lain-lain. Pandang saja kepada Tuhan Yesus. Ya, pandang saja kepada Tuhan Yesus. Fokus pandang. Jangan alihkan pandangan kita. Kesalahan Petrus. Kesalahan kita. Kalau seandainya
pada waktu itu Daud memandang Goliat yang begitu besar. Goliat melambangkan persoalan dalam hidup kita. Begitu besar dilihat oleh Daud. Waduh, tidak imbang. Raksasa sama orang kecil, tidak imbang. Badannya Daud kecil, badannya Goliat gede. Tidak imbang. Tapi coba, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud tidak lihat profil Goliat yang besar. Tapi Daud berkata, aku datang dalam nama Tuhan. Aku datang dalam nama Tuhan. Ini penting. Artinya apa? Daud tidak pandang Goliat yang gede, tapi Daud pandang Tuhannya yang dahsyat dan luar biasa. Demikian juga dalam hidup kita. Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Besar bagaimanapun masalah dan persoalan, selama kita pandang Tuhan Yesus, kita takkan mungkin tenggelam. Kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Puji nama Tuhan. Haleluya. Petrus berteriak, Tuhan tolong. Tuhan Yesus langsung ulurkan tangannya, pegang Petrus, keluarkan Petrus dari air, dan mereka berdua kemudian naik ke dalam perahu. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Persis Petrus mau tenggelam, nyaris dia mau tenggelam, nyaris tenggelam, pegang, diangkat. Demikian juga dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, tepat waktu. Sebab itu jangan paksa Tuhan untuk menolong, ya. Bahkan kita mengancam Tuhan. No, pertolongan Tuhan tak pernah terlambat, selalu tepat waktu. Puji nama Tuhan. Inilah Tuhan kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Sebab itu pasrah, berserah kepada Tuhan. Pasrah, berserah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Pasti kita akan dapat pertolongan tepat pada waktunya. Puji nama Tuhan, haleluya. Kemudian Petrus ditegur sama Tuhan Yesus. Kamu ini kurang percaya. Kamu ini kurang percaya. Teguran Tuhan Yesus bukan hanya untuk Petrus, tapi untuk semua murid yang lain pada waktu itu. Dan teguran Tuhan Yesus ini pun berlaku buat kita semua. Saudara dan saya kurang percaya. Sayang. Padahal firman Tuhan ngomong apa? Bicara apa? Firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yes. Haleluya. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab itu firman Tuhan juga mengatakan apa? Apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, diberikan oleh Tuhan kepada orang yang cinta Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dahsyat. Pakai iman kita. Pakai iman kita. Firman Tuhan berkata, karena perjalanan hidup kita bukannya dengan penglihatan, tetapi dengan iman. Sebab itu jangan seperti Petrus yang ditegur Tuhan Yesus. Kamu kurang percaya. Punyailah iman yang mantap. Iman yang kuat. Haleluya. Iman yang memindahkan gunung. Haleluya. Itu kita pilih di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kalau kita bergerak berjalan dengan iman, semua pasti jadi indah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, kita ulang sedikit kembali. Kenapa ya kok orang sampai bisa nyaris tenggelam dalam kesulitan,
kesukaran, dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Nah, masalahnya yang pertama, karena kita terpaku pada kesulitan, kesukaran, problem, dan masalah kita. Terpaku di situ. Kalau kita terpaku di situ, payah. Kita akan celaka. Sebab apa? Pasti kita akan tenggelam. Terpaku di situ. Haleluya. Ya. Dikuasai lalu oleh ketakutan. Dikuasai lalu oleh kekhawatiran. Dikuasai. Dan orang yang dikuasai kekhawatiran dan ketakutan, payah hidupnya. Tidak bisa tahu yang baik. Tidak bisa punya pemikiran-pemikiran yang baik. Takut, khawatir, takut, khawatir. Nah, sebab itu kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu terpaku kepada segala masalah dan persoalan yang kita hadapi. Tapi kita mau fokus pandangan kita terpaku kepada Tuhan Yesus, tertuju kepada Tuhan Yesus, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, tidak sama sekali, tapi terus fokus. Puji nama Tuhan. Nah, sebab itu, ayo perhatikan hal ini. Firman Tuhan selalu berkata kepada kita, fokus, penuh perhatian kepada sesuatu. Haleluya. Jangan pernah berhenti memandang kepada Tuhan. Ya, jangan pernah berhenti memandang Tuhan. Don't ever stop looking at Jesus. Terus pandang Dia. Iman kita akan keluar. Iman kita akan muncul. Iman kita akan kuat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, nah, untuk mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini, saya akan berikan satu atau dua buah contoh. Contoh yang pertama, kisah 12 pengintai, ya, untuk yang dikirim oleh Musa untuk mengintai Kanaan. Saya tidak bicara soal 2 pengintai, tapi kita akan melihat 10 pengintai. Haleluya. Puji nama Tuhan yang dikirim oleh Musa. 10 pengintai. Mereka pulang, mereka cerita kepada Musa. Kami sudah masuk ke negeri itu. Memang negeri itu makmur, berlimpah-limpah susu dan madu. Ini kami bawa buktinya. Haleluya. Tetapi mereka berkata, bangsa yang diam di negeri itu besar-besar badannya, kuat. Haleluya. Mereka keturunan enak, keturunan raksasa. Coba mereka melihat orang di sana gede, kuat, kira-kira juga jago perang. Lalu mereka berkata, kita tidak mungkin bisa menang. Kita tidak bisa maju melawan dan mengalahkan mereka. Coba 10 pengintai ini menghadapi kesulitan, kesukaran, rintangan, halangan berupa penduduk negeri itu yang gede-gede, kuat, pintar perang. Lalu mereka pesimis. Sebab apa? Pandang orang yang gede-gede itu. Pandang persoalannya, pandang halangan yang mereka hadapi. Lalu mereka mengambil kesimpulan. Kalau begitu, tidak mungkin kita bisa masuk ke negeri itu, mengalahkan mereka. Tidak mungkin. Mereka cuma pandang apa yang mereka lihat.
mereka jadi ketakutan. Kalau pendapat ini diikuti, tidak akan bisa masuk Kanaan. Tapi Yosua dan Kaleb, dua pengintai, bilang, jangan takut. Jangan takut. Tuhan menyertai kita. Kita akan habiskan itu orang-orang di sana. Mari kita bergerak maju. Yosua dan Kaleb tidak pandang orang-orang yang gede. Apa mereka tidak lihat? Lihat. 12 masuk ke sana kok. Tapi mereka tidak fokus ke situ. Biar aja bangsa gede-gede, kuat-kuat, pinter perang, tidak peduli. Tapi Yosua dan Kaleb percaya, kita punya Tuhan yang hebat dan dahsyat. Kita pasti menang mengalahkan mereka. Kita maju dengan iman, maju bersama Tuhan. Haleluya. Perhatikan, Yosua dan Kaleb pandang Tuhan, tidak pandang kesulitan penghalang yang mereka hadapi. Dan mereka bergerak maju. Kanaan direbut. Bersama Yesus Tuhan pasti menang. Haleluya. Rasul Paulus berkata, kita ini lebih dari pemenang. We are more than conquerors. Lebih dari penakluk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah sebab itu, mari kita mau perhatikan baik-baik. Jangan lihat masalah. Jangan lihat halangan. Jangan lihat kesulitan dan kesukaran. Itu kecil dibandingkan dengan Tuhan yang kita miliki di dalam hidup kita. Dia dahsyat, dia besar. Pandang Yesus, pandang Yesus, pandang Yesus. Pasti kita akan menang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, nah sebab itu mari kita mau sungguh-sungguh perhatikan ini. Dan di dalam kehidupan kita mau berkata, Tuhan, meskipun banyak tantangan, meskipun banyak halangan dan rintangan di dalam hidupku, aku tak gentar, aku tak khawatir. Sebab aku punya Yesus Tuhan yang dahsyat di dalam hidupku. Aku mau pandang Engkau terus. Dan aku percaya, haleluya, bersama Yesus Tuhan, kita adalah pemenang-pemenang. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Haleluya. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Bapa di dalam sorga. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami tahu banyak masalah yang kami hadapi. Khususnya karena kami menghadapi masa-masa yang sukar sekarang ini. Tapi kami tidak mau memandang kesulitan dan kesukaran yang kami hadapi. Kami tidak mau. Tapi kami hanya mau pusatkan pandangan kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu daripada mula datangnya pertolongan. Haleluya. Dalam keadaan sulit dan sukar, kami angkat tangan kami. Kami berteriak panggil namamu, Tuhan Yesus tolong kami. Tuhan Yesus tolong kami. Dan kami meyakini Kau ulurkan tanganmu mengangkat kami. Kalau kami angkat tangan, Engkau turun tangan. Haleluya. Haleluya. Itu berarti kalau kami menyerah kepada Tuhan, Engkau turun tangan untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih meteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Supaya di dalam menghadapi masa yang sulit dan sukar, haleluya, kami tidak akan lepaskan pandangan mata kami dari Tuhan. Kami tidak akan pandang yang lain. Kami hanya pandang Yesus Tuhan saja. Dan kami yakin dengan memandang Yesus Tuhan kami akan menang. Keluar dari segala kesulitan dan kesukaran kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Biarlah kami tidak cuma jadi pendengar yang baik, tapi kami juga jadi pelaku yang baik dari firman Tuhan. Kami rindu untuk terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan dengan demikian kami menyenangkan hati-Mu. Dan kalau kami menyenangkan hati-Mu, Engkau pasti menjaga, memelihara, melindungi kami, dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Memberkati Tuhan semua anak-anak Tuhan
yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Memberkati. Dalam hidup pribadi, keluarga, rumah tangganya. Dalam usaha dan pekerjaannya. Dan terlebih dalam pelayanannya. Sehingga lewat kehidupan mereka nama Tuhan boleh dibesarkan. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Berkat-Mu atas kami sekalian. Sepanjang hari ini. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.